Hari ini adalah tepat seminggu setelah pertemuan terakhir antara Vira dengan Bagas. Terakhir kali, Bagas mengatakan bahwa tak akan menemui dulu Vira selama seminggu atau mungkin lebih. Bagas memang meminta kesempatan kepada Vira. Kesempatan terakhir untuk dirinya bisa meyakinkan ibunya agar mau menerima Vira dan juga anak-anaknya. Dan Vira memberinya kesempatan. Menurut Bagas, hari ini dia akan datang bersama dengan ibunya. Setelah lebih dari seminggu tak ada kontak sama sekali, Bagas berkata akan menentukan tanggal pernikahan. Bagas sudah berhasil membujuk sang ibu untuk menerima Vira dan juga anak-anaknya. Sementara tentang Winda, wanita itu bukan masalah. Dia bukanlah siapa-siapa, hanya kerabat jauh saja dan juga temannya. Meski ragu tetapi Vira menyetujuinya. Terdengar suara deru mesin mobil dari luar. Orang rumah bergegas melongok keluar untuk melihat siapa yang datang. Dikiranya itu adalah Bagas beserta keluarganya, ternyata Yuda. Yuda memang datang dengan maksud menjemput Elin karena sudah terlalu lama menginap di rumah orang tua Vira. Takut merepotkan, juga sekolahnya terabaikan. Dia tak tahu kalau hari ini akan ada acara lamaran terhadap Vira. "Papa!" Terdengar suara teriakan Elin, anaknya. Dia langsung berlari ke arah Yuda, menyambut sang papa saat baru turun dari mobil. "Hei, kamu kenapa, Elin? Kenapa kamu kelihatan sedih begini?" tanya Yuda. Dia memperhatikan raut wajah anaknya yang terlihat muram itu. Dengan suara pelan dan lirih, Elin menjawab, "Hari ini Tante Vira akan dilamar orang papa, dan tidak lama lagi akan segera menikah." Yuda sedikit tersentak, terkejut mendengar perkataan anaknya itu. Matanya langsung menoleh ke arah di mana Vira berdiri dengan kedua orang tuanya, Ryan dan juga Tiara. Tatapan mereka saling bertemu. Tidak tahu kenapa, tetapi Vira merasa tak enak hati. Dengan cepat, dia melengos masuk ke dalam rumah. Yuda menghembuskan napas kasar menyesal datang hari ini. Andai saja tahu kalau hari ini akan ada acara lamaran untuk Vira, maka dia tidak akan datang hari ini, dan mungkin akan menyuruh orang saja untuk menjemput anaknya. "Ayo papa." Elin menarik tangan papanya, menyeretnya untuk masuk ke dalam rumah. Dengan gontai dan lutut yang seakan terasa lemas, Yuda melangkahkan kakinya. Hingga sampailah dia di ambang pintu, di mana orang tua Vira, Ryan dan Tiara berdiri. "Apa kabar ayah, ibu?" Yuda mengulurkan tangannya, mencium punggung lengan mereka. "Baik, sangat baik," sahut kedua orang tua Vira bersamaan. Lalu mereka mempersilahkan Yuda masuk. Yuda pun tak lupa menanyakan kabar Tiara dan Ryan, mengusap puncak kepala mereka dengan penuh kasih sayang, dan dengan beriringan masuk ke dalam rumah. Baru saja Yuda hendak menjatuhkan bokongnya di atas kursi, terdengar suara deru mesin mobil dari luar. "Nah, kalau itu pasti Bagas," ujar ibunya Vira. Bergegas keluar melihat siapa yang datang. Ternyata memang benar, Bagas beserta keluarganya. Tidak banyak orang, hanya Bagas, ibunya, Arman, Linda, Zaki, dan juga dua orang sepasang suami istri lainnya yang memang masih kerabat dekat keluarga Bagas. Dengan antusias dan ramah, kedua orang tua Vira menyambut kedatangan keluarga Bagas. Lalu ibunya Vira segera mencari Vira di kamarnya. Benar saja anaknya itu malah sedang terlihat melamun di dalam kamar. "Rah, ngapain kamu bengong begitu? Bagas dan keluarganya sudah datang, ayo cepat kamu hubungi kakakmu, dan juga adikmu, suruh cepat kemari. Jam segini kok belum datang mereka," kesal ibunya. "Iya bu," sahut Vira. Dengan cepat, ia meraih HP-nya, dan segera menghubungi kakak juga adiknya agar cepat datang, karena Bagas dan keluarganya sudah tiba. Sementara itu di ruangan depan, Bagas begitu terkejut karena melihat Yuda ada di rumah ini. Sedang apa dia? Pikirnya. "Apa kabarmu, Gas?" Dengan sopan dan ramahnya, Yuda menyapa Bagas. Dia bahkan bisa menyembunyikan raut sedihnya karena patah hati di hadapan semua orang.
Baik, jawab Bagas singkat. Bibirnya tersenyum lebar, sebuah senyuman penuh kebahagiaan. Karena hari ini, dia akan melamar Vira. Yuda pun balas tersenyum dengan manis dan ramahnya, menyembunyikan segala rasa yang bergemuruh di dalam dada. Rasa cemburu, rasa kecewa, dan hatinya yang hancur. Tak lupa Yuda menyapa seluruh anggota keluarga Bagas. Dia tersenyum kepada Arman, mereka baru bertemu lagi. Setelah bertahun-tahun lamanya tak pernah bertemu. Berbincang hangat selama beberapa waktu, hingga akhirnya acara pun dimulai. Maksud kedatangan kami kemari adalah untuk menyampaikan maksud baik dari salah satu anggota keluarga kami, yaitu Bagas, yang bermaksud untuk menjadikan Vira sebagai pendamping hidupnya. Arman berkata to the point. Bagaimana? Apakah sekiranya sudi menerima pinangan kami untuk Bagas? Lanjut Arman. Kami tidak bisa mengambil keputusan, biarlah anak kami saja yang menjawab, ujar ayah Vira. Jadi bagaimana Vir? Tanya ayahnya, melirik ke arah Vira yang sedang menundukkan wajah karena malu. Seperti gadis saja, pikirnya. Vira yang ditanya, tetapi malah Yuda yang berdebar keras hatinya, jantungnya bergemuruh hebat dan deg-degan. Dia begitu merasa cemas saat ini, dan terselip dalam hatinya, agar Vira menjawab tidak. Vira menghembuskan napas pelan, dengan deg-degan kemudian dia menjawab, iya, saya menerimanya, ujar Vira gugup. Dia melirik ke arah Yuda sekilas. Yang dilirik malah tak tahu kalau dia sedang dilirik, karena semenjak tadi Yuda menundukkan wajahnya menatap lantai. Tak sanggup rasanya melihat kenyataan ini, ternyata hatinya begitu sakit saat melihat orang yang dia sukai, malah dilamar orang di depan mata kepalanya sendiri. Semua orang pun mengucap syukur, terutama Bagas yang begitu bahagia. Selesai acara lamaran, Yuda bergegas pulang, bersama dengan Elin. Tanpa mau ikut makan malam terlebih dahulu. Dia takut tak sanggup lagi menyembunyikan sakit hatinya, sehingga memilih pulang secepatnya. Tetapi di antara mereka semua, ada satu orang yang memahami apa yang dirasakan Yuda, dia adalah Arman. Arman memang tahu sejak dulu, kalau Yuda menyukai Vira. Dan, dia bisa merasakan, kalau saat ini ternyata Yuda masih menyukai Vira. Sejak tadi, dia terus memperhatikan gerak-gerik Yuda. Mereka sudah memutuskan untuk mengadakan acara pernikahan antara Vira dengan Bagas 1 bulan lagi. Vira tak mau acara rame-rame atau mewah-mewah. Dia menginginkan acara sederhana saja, yang hanya dihadiri oleh keluarga inti. Meski awalnya ibu Bagas tidak setuju, karena Bagas adalah anak satu-satunya. Tetapi akhirnya, ibunya Bagas mengalah demi kebahagiaan anaknya. Terlebih Bagas pun tak keberatan. Ia lebih memilih acara sederhana ketimbang mewah-mewah. Semua persiapan sudah selesai sesuai dengan rencana. Besok adalah hari pernikahan antara Bagas dengan Vira dilangsungkan. Acara akan diadakan di rumah orang tua Vira, tidak terlalu banyak tamu undangan. Hanya keluarga inti dari keluarga Vira, dan juga keluarga Bagas ditambah teman-teman dan kerabat dekat saja. Di sebuah pantai, tampak seorang pria sedang duduk di atas hamparan pasir putih. Menatap deburan ombak lautan, pria itu tampak beberapa kali menghembuskan napas kasar, meremas pasir putih yang ada di hadapannya, lalu melemparkannya ke depan secara asal. Terdengar suaranya beberapa kali mendesah, pria itu sepertinya tengah dilanda kegelisahan. Hingga, seorang wanita cantik menghampirinya. Yuda, panggil wanita itu. Ya, dia adalah Yuda, yang tengah patah hati karena Vira akan segera menikah dengan Bagas. Yuda menoleh ke arah wanita yang memanggil namanya. Sedang apa kamu di sini? Tanya Yuda dengan nada dingin. Aku hanya mencemaskanmu itu saja, jawab Dini. Sudahlah, tak ada yang perlu kamu cemaskan dariku. Pulanglah, sahut Yuda cepat. Dia kembali memposisikan diri seperti sebelumnya, menatap hamparan air laut dengan deburan ombak yang cukup tinggi. Apa-apaan sih kamu? Pulanglah denganku. Ingat anakmu di rumah. Dini mulai berbicara dengan anda ketus,
kesal juga pada pria yang sulit diatur ini. Mendengar nama anaknya disebut, Yuda langsung bangkit, merasa bersalah, karena sudah beberapa jam dia berada di tempat ini hanya untuk meratapi nasibnya. Tanpa banyak bicara, dia segera melangkahkan kakinya. Sementara Dini mengikutinya dari belakang. Besoknya, "Papa ayo." Itu adalah suara Elin anak Yuda. Yuda mengerutkan dahinya. "Ayo kemana Lin?" tanya Yuda sedikit bingung. "Hari ini Tante Vira akan menikah, bukankah kita akan menghadirinya?" sahut Elin. Dengan cepat dia menarik-narik lengan papanya itu. Untuk sesaat Yuda termenung, menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan kasar. Ia bahkan meremas wajahnya dengan telapak tangan. "Papa kenapa sih? Apa papa patah hati?" ceplos Elin yang membuat Yuda tersentak kaget. Elin bukanlah anak kecil lagi, usianya sudah menjelang 12 tahun. Sehingga, sedikitnya dia mengerti tentang perasaan papanya itu. "Hahaha, apa-apaan sih kamu Lin? Kenapa papa harus patah hati? Ya sudah, ayo kita pergi. Nanti ya sebentar, papa siap-siap dulu. Kamu tungguin aja di ruangan depan," sahut Yuda dengan cepat. Elin memekik senang mendengar jawaban sang papa, lalu dia pun beranjak turun dan menunggu papanya di ruangan depan, sambil nonton TV terlebih dahulu. Sementara itu Yuda bersiap, "Aku harus datang ke sana. Aku tidak boleh memperlihatkan kalau aku benar-benar sedang patah hati saat ini." Gumam Yuda beberapa kali. Dia berusaha membuang jauh perasaannya. Rumah orang tua Vira. Acara sebentar lagi akan berlangsung. Di rumah orang tua Vira sudah terlihat ramai, beberapa kerabat Vira sudah berdatangan. Begitupun tetangga dekat. Tidak jauh dari rumah Vira tampak seorang pria berdiri, menatap nanar ke arah rumah itu. Rumah yang sudah penuh dengan hiasan dan juga orang-orang. Hatinya berdebar keras, tengah menduga-duga apa yang sedang terjadi saat ini. Pria itu turun dari atas motornya, dan mendekati seorang wanita untuk bertanya. "Mbak maaf numpang tanya, ini ada apa ya rame-rame? Apa ada acara syukuran?" Dia adalah Leo. Dia datang kemari untuk menemui anak-anaknya, rasanya sudah sangat merindukan Ryan dan Tiara. Dia sama sekali tak tahu, kalau akan ada acara di rumah ini. Wanita itu tampak meneliti wajah Leo, ia mengerutkan dahinya. Kamu Leo kan mantan suaminya Vira?" Wanita itu malah balik bertanya. Leo hanya mengangguk kecil. "Hari ini ada acara pernikahan Mbak Vira," jawab wanita itu yang merupakan tetangga dekat Vira. Leo terkejut mendengarnya. Lalu Leo mendongakkan wajahnya ke atas, menatap ke arah janur kuning melengkung. Tertulis di sana nama Vira dan Bagas. Seketika hatinya berdenyut nyeri, jantungnya berdegup kencang. Bahkan lututnya seakan terasa lemas. Dia masih sangat mencintai Vira, dan berharap bisa rujuk kembali dengannya. Tetapi kini semua itu sirna, pupuslah sudah semua harapannya. Mas Leo memangnya tidak tahu kalau Mbak Vira akan nikah hari ini. "Oh ya pastinya Mbak Vira nggak bakal ngundang Mas," lanjut wanita itu dengan senyuman miringnya, seolah sedang mengejek Leo. Leo menghela nafas panjang dan menghembuskannya dengan kasar. Kemudian, dia kembali menaiki sepeda motornya dan berlalu dari tempat itu membawa kepingan hatinya yang hancur. Leo saat ini tidak pulang ke rumahnya, melainkan ke rumah orang tuanya yang memang berada di kota ini. "Leo kamu datang nak," ujar sang ibu saat melihat kedatangan anaknya. Meski sangat marah akan kelakuan Leo, namun walau bagaimanapun dia anaknya. Membuatnya tetap saja tak bisa membiarkan anaknya itu terpuruk. Terlihat jelas raut muram dari wajah Leo. Ibu tahu,
Vira menikah hari ini? Tanya Leo lirih. Ibunya tak langsung menjawab, melainkan melangkahkan dulu kakinya ke dapur dan membawakan segelas air serta sepiring kue bolu yang kebetulan dibuatnya kemarin. Lalu menyodorkannya kepada Leo. Makan dan minumlah dulu, kelihatannya kamu sangat lelah sekali, ujar sang ibu dengan lembut. Dia menatap sedih anaknya. Leo sekarang kelihatan sangat lelah, dan raut wajahnya terlihat begitu muram. Leo pun mengangguk pasrah, lalu mulai meneguk air dalam gelas sampai tandas. Memakan sepotong kue bolu yang disajikan ibunya, lalu kembali bertanya, "Apa ibu tahu Vira menikah hari ini?" Ulangnya. Ibunya menghembuskan nafas sepelan mungkin. "Iya, ibu tahu. Vira mengundang ibu, bahkan titip pesan untuk mengundangmu juga. Tetapi sengaja ibu tak memberitahukannya kepadamu. Ibu takut kamu sakit hati, ibu tahu kalau kamu masih mencintai Vira," jawab sang ibu. Leo mengusap wajahnya kasar dengan kedua telapak tangan, lalu pamit kepada ibunya untuk istirahat sejenak. Dia membaringkan tubuhnya di dalam kamar bekas dirinya sewaktu belum menikah dulu. Mengingat semua kebersamaannya bersama Vira dulu yang kini takkan mungkin bisa diulang kembali. Vira akan menikah hari ini. Leo jadi semakin gelisah, membayangkan tubuh pria lain memeluknya. Pekiknya kesal. Leo meremas spray dengan kuat. Dia merubah posisinya menjadi duduk dan menggusar wajahnya beberapa kali. Di tempat lainnya, Yuda berangkat berdua dengan Elin. Di sepanjang jalan, dia menghembuskan nafasnya beberapa kali dengan gusar dan kasar. "Papa kenapa?" tanya Elin yang merasa heran dengan tingkah papanya itu. Yuda menoleh sekilas dengan seulas senyuman, lalu kembali fokus ke depan. "Tidak ada sayang," jawabnya. Meski tak puas dengan jawaban sang papa, tapi Elin diam. Dia memilih mulai menanyakan hal-hal yang lainnya. Sampailah mereka di rumah orang tua Vira. Orang tua Vira menyambutnya dengan senang hati, bahkan memintanya untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Tak kuasa menolak, Yuda pun menyanggupinya. Meski hatinya tengah hancur saat ini. Hingga rombongan keluarga Bagas pun tiba, dan kini waktu akan diadakannya akad nikah. Saat Vira keluar mengenakan kebaya pengantin warna putihnya itu, dia tampak begitu sangat cantik dan anggun. Semua mata tertuju padanya. Bagas tersenyum lebar merasa bahagia, karena hari ini akan menjadikannya sebagai seorang istri. Berbeda dengan Yuda yang hatinya semakin berdenyut nyeri, sekuat hati dia menekan dadanya yang terasa begitu sakit. Bagaikan ditusuk pisau tak kasat mata. Beberapa kali menghembuskan napasnya kasar. Beruntung dia berhasil. Dengan senyuman, dia menyapa Bagas maupun Vira. Hingga akhirnya acara akad pun dimulai. "Saya terima." Belum selesai kalimat itu diucapkan, terdengar suara pekikan seseorang.